Oleh sebab itu ya kita ketika berbicara pemerintahan ke depan yang lebih baik ya dalam hal ini juga Pak Wali Kota juga begitu. Pak Wali Kota dalam hal ini jangan dibedakan ya Mbak, ya orang saha, nah, itu harus clear. Sekarang masih ada. Nah, kalau saya baca itu pasti ada. Saya kira itu saluran-saluran komunikasi itu udah ada dan udah berjalan menurut saya gitu. Terus yang kedua terkait masalah hak angket ya. Hak angket itu kan bagian daripada hak DPRD kan gitu. Dan itu sah-sah saja gitu kan. Cuma tentu kalau menurut pandangan saya itu sangat tidak mendasar dan terlalu dini lah gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan To The Point bersama saya Hilmi Pramudia. Hari ini kita mau mendiskusikan sesuatu yang mungkin juga dibutuhkan masyarakat, yaitu terkait dengan setelah 100 hari kerja kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Firman Alfarisi Ramadan dan juga Raden Diki Chandra. Ini menjadi perbincangan yang cukup hangat dan setelah 100 hari kerja apa sebenarnya yang sudah dilakukan. Dan untuk membahasnya hari ini saya telah hadirkan di To The Point. Yang pertama ada Kang Gilman Mawardi, anggota DPRD Kota Tasikmalaya Komisi 1. Kang, terima kasih telah hadir di To The Point. Sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, ini tentu sudah tidak asing lagi, ada Kang Kepler Sianturi, ya, anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari PDI Perjuangan. Kalau bagaimana dari Gerindra, tadi saya nggak sebut. Oke. Kita tadi sudah disampaikan sedikit ini. Setelah 100 hari kerja kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Firman Alfarisi Ramadan dan juga Kang Diki Chandra. Ini kan sebenarnya cukup ramai di masyarakat karena ya kepemimpinan baru, misalnya semangat baru, lalu apa yang sudah dilakukan? Saya ingin ke Kang Gilman dulu. Kalau menurut Kang Gilman sendiri, apa hasil dari 100 kerja Firman Diki ini? Oke. Terima kasih Kang ya. Ini tentu menjadi diskursus yang menarik. Perbincangan 10 hari ini ya emang banyak didiskusikan, bahkan diberitakan ya di berbagai media. Meskipun tadi betul ini 100 hari kerja itu landasannya dari mana gitu kan, terus standarnya juga apa kan nggak jelas gitu. Tetapi tentu ini merupakan bagian tak terpisahkan rasa memiliki dan juga harapan yang begitu besar dari masyarakat terhadap kepemimpinan baru Pak Firman. Apalagi dengan jargon-jargon beliau dan juga dia itu anak muda dan sebagainya, itu kan tentu menjadi atensi dan harapan publik yang cukup besar gitu. Akan tetapi tentu kita juga harus fair dong. Fair ketika misalkan melihat 100 hari ini apa yang sudah dilakukan. Terlebih kita ketahui bahwa pemerintahan itu, sistem pemerintahan itu kan itu ada guidance-nya gitu kan. Kalau misalkan satu periode itu ada RPJMD. RPJMD itu juga diaplikasikan atau juga diturunkan menjadi RPJPD. RPD ya, RPD itu tahunan kan, RPD, dan itu yang menjadi program yang udah disepakati antara kepala daerah dan juga DPRD, dan itu dibicarakan 1 tahun dan juga dipastikan atau disetujui dalam 1 tahun sebelumnya. Jadi Kang gimana kalau misalnya hanya mengukur keberhasilan kinerja dalam 100 hari itu tidak ini ya? Iya, yang pertama emang ukurannya apa gitu. Yang kedua juga tadi landasan juga nggak ada. Kalau RPD kan jelas 1 tahun. Terus RPJPD jelas 5 tahun. Itu kan ukurannya jelas, barometernya jelas. Terus juga kita akan bisa sangat objektif melihat kepemimpinan daerah ketika udah melaksanakan 1 tahun misalkan seperti itu, karena itu ada
program-program yang udah disepakati antara kepala daerah dan juga DPRD seperti itu. Apakah itu bisa diaplikasikan, apakah itu udah dilaksanakan ataupun belum. Kalau dalam 100 hari, meskipun Pak Wali juga udah melakukan beberapa gebrakan ya menurut saya. Yang pertama misalkan Pak Wali itu menolak mobil dinasnya gitu kan, itu dan dia lebih suka itu anggarannya itu diberikan kepada Damkar itu untuk mengatasi masalah sampah itu kan, seperti itu kan bentuk gebrakan dan juga niat yang luar biasa dari beliau gitu kan. Meskipun itu haknya loh, hak beliau itu dan itu udah dianggarkan dan udah itu disepakati antara kepala daerah dulu ya sebelumnya dan juga DPRD waktu itu kan udah menganggarkan untuk dan emang itu hak beliau gitu kan. Jadi memang jangan terburu-buru menilai bahwa berhasil atau tidak kan sebenarnya. Oke, nggak bisa lah kan kalau misalkan ukurannya 100 hari. Terus juga ada gebrakan yang kedua itu yang luar biasa ini adalah misalkan program isbat nikah kemarin itu. Isbat nikah itu kan luar biasa, ini banyak keluarga yang terbantu gitu kan dengan isbat nikah itu melibatkan 300 pasangan lah, 382 kalau nggak salah. Itu kan sangat membantu bagi warga miskin kan yang belum misalkan dia itu punya surat nikah dan resmi, gitu, resmi dan sebagainya. Itu kan gebrakan-gebrakan beliau yang luar biasa, yang harus diapresiasi dan mungkin itu yang beberapa yang bisa dilakukan oleh beliau kan gitu. Dan tentunya kalau berbicara misalkan program pemerintah saat ini itu kan kesepakatan kepala daerah dan DPRD sebelumnya. Dan Pak Wali tentu sebagai orang yang bijaksana itu menghargai itu dan itu harus dijalankan karena udah disepakati kan seperti itu. Dan kerja-kerja yang sesungguhnya sebenarnya nanti kan tidak pada konteks hari ini. Ya, Pak Wali emang sekarang itu lebih concern kita itu mempersiapkan apa yang dijanjikan ke warga masyarakat ketika dia berkampanye dan program-program unggulan beliau itu yang emang udah disampaikan kepada warga masyarakat itu dibikinkan menjadi sebuah program nyata gitu kan, dan ini harus terakomodir di RPJMD kan gitu. RPJMD itu kan ini yang lagi berproses dan emang amanatnya itu harus 6 bulan setelah pelantikan itu harus selesai, dan Pak Wali lebih concern ke sana karena Pak Wali itu betul-betul ingin bahwa program-program yang udah dijanjikan kepada masyarakat itu betul-betul bisa teraplikasikan secara baik, secara utuh, dan itu berdaya efek kepada masyarakat sehingga emang bisa betul-betul mesejahterakan masyarakat seperti itu. Bang, saya ingin abang menganalisa juga nih sebenarnya dari sudut pandang Bang Kepler gitu ya di Dewan, karena ya 100 hari kerja ini juga cukup menjadi, walaupun tidak ada tadi ya barometer atau yang memang keharusan, tapi Bang Kepler seperti apa melihatnya? Ya, kita Partai PDI Perjuangan selalu ditanya ini sikapnya gimana nih dalam pemerintahan. Jadi kita tidak ada menganut ya bahwa kita itu oposisi, tidak. Bahwa PDI Perjuangan itu adalah partai yang siap bekerja sama, ya siap bekerja sama. Lalu kemudian kita, walaupun kita tidak sejalan, walaupun kita tidak seirama, ya kan, tapi kita dalam hal ini siap memberikan kontribusi, siap memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Nah, jadi ada 2 hal yang menjadi catatan kita. Jadi sebelum kepemimpinan, artinya adalah tahun 2024 sampai 25 ini kan Pak Firman itu adalah order ya. Betul. Adalah order, artinya adalah bahwa program 2024 ini ya, transisi ini. Lalu kemudian yang kedua adalah setelah beliau dilantik. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang penilaian kinerja Pak Wali Kota di 100 hari, ada 2 sisi itu. Nah, yang pertama adalah kita apresiasi nih Pak Wali Kota nih, ya apresiasi dan program 2024-25 ini, ya beliau sering itu turun ke lapangan, menghadiri, ya
Ya sekarang yang yang lagi cakap yang tinggi itu adalah yaitu seremonial, ya wali kota seremonial. Ya. Dan ya kita apresiasi beliau mengikuti semua tentang kegiatan-kegiatan. Kemarin saya kebetulan mendampingi Pak Wali Kota di Taman Sari dalam rangka launching hasil-hasil pembangunan. Nah, itu bagus itu Pak Wali Kota, ya, dalam rangka bagaimana semua program-program 2024-2025 itu semua dilaksanakan dengan baik, implementasikan dengan baik. Nah, berbicara yang kedua adalah tentang bicara kepimpinan. Jadi setelah beliau dilantik, nah bicara 100 hari kinerja. Jadi memang dasarnya adalah RPJMD, ya. Kebetulan saya sama Kang Gilman juga di pansus Radwal RPJMD. Jadi Pak Wali Kota itu kalau dari sisi kita melihat secara regulasi, ya, melihat dasar-dasar kita mengawasi pemerintah. Kalau kita DPRD kan mengawasi bagian pemerintah itu dasar hukumnya adalah RPJMD. Nah, RPJMD sampai sekarang masih dibahas, ya. Target kira-kira Juli ini selesai RPJMD, ya. Nah, itu tolak ukurnya di situ. Nah, jadi kalau kita bicara ke situ, sepertinya Pak Wali Kota belum bisa melaksanakannya. Ya, belum bisa kan. Nah, jadi oleh sebab itu ketika sebelum yang tadi 2024-2025, nah Pak Wali Kota ini memberikan ini, baik nih, bagus, ya, ikuti seremonial, kemudian lari, ya kan, berikan contoh yang baik ke masyarakat. Supaya sehat. Masyarakat. Nah, namun ada yang beberapa setelah kepimpinan itu 2024 ini, ya, teman kita Kang Gilman, ada beberapa 5 poin yang menjadi catatan kita adalah, jadi ketika 2024-2025 ini ada hal yang harus kita perbaiki. Ya, salah satunya adalah tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan itu kita sudah sampaikan beberapa kali adalah itu kita ada beberapa hal yang menjadi setiap OPD, setiap dinas-dinas terkait itu mengalami kekosongan hukum, ya, kepastian hukum tidak ada. Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, ya, nomor 6 2003 itu, jadi setiap OPD ini untuk teknis mengeksekusi program-program itu, ya, itu semua OPD kepastian hukumnya masih bingung jadinya, ya, lemah, ya kan, sehingga muncul MIDI, muncul Mandiri, muncul beberapa kan gitu, kemudian akan berakibatkan kepada investasi-investasi, keraguan-keraguan, bahkan juga PAD kan. Nah, salah satu contohnya mungkin ya tentang perizinan, ya kan, itu sekarang ganti Kasatpol PP kan gitu, karena ya bingung juga Pak Kasat PP-nya kan mau ngeksekusi nggak bisa apa-apa kan gitu, karena regulasi undang-undang turunan Undang Cipta Kerja itu tidak ada sampai ke daerah. Nah, harapan kita baik di Bapenda, Dispemda, Bapenda, terus Kasatpol PP, nah dinas-dinas terkait itu, nah dalam hal ini ya perda turunan daripada Cipta Kerja itu ya mohon segera, itu sangat urgent sekali. Nah, itu kan sebenarnya adalah bukan harus berbicara RPJMD kan, ya itu berarti tata kelola pemerintahan. Ya, lalu kemudian yang kedua kita kemarin berharap, makanya Komisi 2 Komisi 1 teman kita fraksi Kang Dodo itu kami akan memberikan hak angket itu kan, karena beliau menyampaikan kita diskusi karena yaitu ada semacam antara ibu dan anak, antara bapak dan anak ini komunikasinya kurang intens. Bang, sebelum ke sana, sebelum ke hak angket nih, kan sebenarnya itu tadi ada memang pola transisi yang memang hari ini dalam tanda kutip Fiman itu belum melaksanakan belum bisa melaksanakan janji-janji politik misalnya, karena memang tadi ada regulasi-regulasi yang sebenarnya menunggu waktu gitu. Tapi kan biasanya gini, kita contoh sebenarnya kekosongan ini bisa diisi dengan ruang kosong ini bisa diisi dengan kebijakan-kebijakan yang kalau kita lihat kan sekarang itu gini, kalau di Jawa Barat sulit untuk bisa menandingi misalnya fenomenalnya KDM misalnya, itu kan luar biasa. Kenapa nggak mengambil di posisi itu misalnya? Sementara yaitu tadi di Kota Tasik hari ini kan dari pola komunikasi misalnya itu Abang lihat. Ya, jadi dari sisi KDM dan Pak Piman ini kan beda ya. Nah, beda. Jadi KDM kan dia kan memang
sangat memanfaatkan semua media dan konten ya kan. Kalau Pak Wali Kota ini kan background itu adalah pelari kan gitu. Jadi dia itu lebih kenceng kepada bagaimana pemerintah ke depan ini biar lebih efektif ya kan. Sebenarnya lari itu filosofis ya. Itu filosofis sebenarnya ya kan. Nah, jadi sebenarnya ya harapan kita ketika RPJMD ini nanti diketok, nah disitulah lari Pak Wali Kota kan dalam langkah bagaimana program-program didiskusi. Nah contoh kecil sebenarnya sebelum kita menunggu RPJMD adalah kita kan ada Perda Pajak dan Retribusi. Nah itu kan di zamannya Pak Wali sekarang, ya, 2024 yang kemarin di Januari diketok kan. Nah itu sebenarnya simpelnya sebenarnya adalah ya tinggal keluarkan perwalkot kan gitu. Ya, perwalkot di Bapenda, perwalkot di apa ya semua yang terkait dari PDRD itu. Nah itu adalah hal-hal yang apa namanya yang prinsip tapi itu dibutuhkan sekali. Tapi selama ini Bang gini, kalau misalnya upaya yang dilakukan mengisi ruang tadi ya sebelum melaksanakan RPJMD, Wali Kota sebenarnya sudah apa belum gitu mengakomodir misalnya untuk yang urgent dibutuhkan masyarakat. Kan hari ini misalnya masalah-masalah sosial lah. Misalkan sampah, misalnya banjir atau geng motor atau hal yang lain, itu arahnya ada nggak ke sana atau sebenarnya masih? Kita pernah ngobrol Pak Wali ya sebenarnya program prioritas gitu loh. Pak Wali itu mimpinya mau apa gitu kan? Kayak di Bandung kita ketemu sama teman-teman Pak Wali Kota ini mimpinya Pak Wali itu hanya dua katanya kalau yang di Bandung itu macet sama rumah sakit. Nah, Kota Tasik Pak Wali. Nah, dengar-dengar dari teman itu, beliau itu ya nanti nggak tahu Pak. Nah, nanti yang bisa menjawab apa program prioritasnya itu. Oke, ya ada kalau misalkan contoh itu yang diharapkan itu masyarakat itu kan biasanya contoh misalnya kemarin juga Kabupaten Tasik punya pimpinan baru, dia lantang mengatakan saya hari ini akan memberikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan, itu udah jelas tuh roadmap-nya. Sekarang juga kayaknya PPD terus dicari-cari untuk infrastruktur. Makanya itu tadi yang menjadi kritik pertanyaan publik itu, ini tuh Kota Tasikmalaya itu mau dibawa kemana gitu misalnya, dan apa saja sebenarnya prioritas yang ada di kepala wali kota itu untuk bisa menampung aspirasi masyarakat itu di sektor mana gitu. Gimana? Terima kasih. Ini kan kalau berbicara pemerintah itu tujuan utamanya itu bagaimana mesejahterakan atau menghadirkan kesejahteraan. Itu tujuan utamanya. Dan Pak Wali untuk atau untuk membawa Kota Tasikmalaya menjadi masyarakat yang sejahtera, itu beliau mempunyai beberapa program unggulan dan itu udah didagangkan, dipublish ya, dipromosikan ke masyarakat semua dan masyarakat itu menyambut itu dan akhirnya memilih beliau sebagai wali kota. Karena dengan apa yang ditawarkan oleh Pak Piman waktu kampanye, dan tentu apa yang ditawarkan waktu itu kepada masyarakat untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera ini harus diaplikasikan, harus benar-benar dilaksanakan ketika beliau menjabat. Oleh karena itu beliau sekarang itu memang fokus bagaimana program-program unggulan itu yang kemarin juga udah diluncurkan, ada 4 prioritas kan gitu. Ada Tasik Pintar gitu kan. Ini menjadi concern pemerintah daerah dan itu menjadi kewajiban dasar dan kebutuhan wajib gitu kan. Kebutuhan mendasar dan itu pelayanan wajib gitu. Yang kedua misalkan itu ada juga Tasik Gemas, gerakan masyarakat sehat gitu kan. Ini kan tentu harus menjadi sebuah concern pemerintah daerah karena itu juga kesehatan, pendidikan itu menjadi sebuah pelayanan yang sifatnya wajib dari pemerintah daerah gitu kan. Terus juga yang ketiga itu ada Tasik Pelak, bagaimana memberdayakan pelaku ekonomi lokal. Itu Pak Piman itu menawarkan itu, dan bagaimana misalkan Pak Piman itu mendorong para pelaku ekonomi masyarakat yang ada di lokal Kota Tasik. Dan kita ketahui bahwa Kota Tasik itu adalah kreativitasnya tinggi dan itu harus didorong. Bibit-bibitnya itu udah ada yang ditanam gitu, yang sekarang sebelum nanti dieksekusi. Kalau misalnya tadi bicara menunggu misalnya waktu gitu. Untuk misalkan Tasik Pelak ya,
ini kan Pak Wali udah punya konsep, dan sekarang itu konsep itu ini dimasukkan di RPJMD, dan di RPJMD ini tentu ini yang membahas itu anggota DPRD ataupun pansus yang ditugaskan menjadi pembahas RPJMD bersama dinas terkait, gitu kan. Ini dibahas dan ntar disepakati program apa yang pas dan cocok untuk misalkan program untuk mesejahterakan masyarakat atau mendorong para pelaku usaha di lokal Kota Tasik. Seperti kita ketahui bahwa di Tasik itu kan ada sentra-sentra gitu kan, perusahaan, dan itu menjadi sebuah modal yang sangat baik gitu kan untuk bagaimana misalkan mendorong mengangkat, karena pada dasarnya itu masyarakat Kota Tasik itu kreatif dan juga jiwa entrepreneurnya juga udah terbangun. Ini tentu harus didorong, disupport oleh pemerintah. Bentuk supportnya itu sekarang lagi dibahas di RPJMD. Nah, dan terus misalkan ketika ntar udah disepakati RPJMD dan itu menjadi guidance kita, menjadi rencana jangka panjang, jangka menengah, 5 tahun ke depan, tentu ini yang harus benar-benar dilaksanakan oleh Pak Wali. Dan Pak Wali tentu harus mempersiapkan personal. Itu bagaimana misalkan RPJMD itu yang udah disepakati antara DPRD dan juga Wali Kota itu bisa benar-benar diaplikasikan dengan maksimal. Tentunya ini kan harus didorong oleh SDM-SDM yang memadai, yang kompeten di bidang itu. Sehingga emang Pak Wali dalam konteks ini benar-benar beliau itu berhati-hati dan emang berpikir secara komprehensif ya, secara tentu yang holistik, sehingga ntar benar-benar ke depan itu yang menjadi tugas beliau itu 5 tahun ke depan itu betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Gitu. Jadi gini Kang Hil, tadi udah disinggung sama Kang Gilman. Tadi kan sebenarnya program prioritas Pak Wali Kota itu tadi 5, sebenarnya 7 ya? Iya. 7 ya, dari 19, dari 7, kemudian misinya ada 4. Ya. Kemudian, kita kemarin itu maksudnya tanyakan ke Pak Wali Kota begini adalah, sebenarnya kan ini hanya, kalau Tasik Pelat, Tasik Mas, Tasik itu hanya sebagai simbol atau jargonnya. Nah, kita itu kan kemarin minta konkretnya apa paling tidak Pak Wali, atau 2 atau 3. Kalau bicara sampah apa? Apakah sampah atau bicara rumah sakit? Ya kan? Kalau bicara rumah sakit, kalau bicara sampah, atau mau bicara apa nih Pak Wali kan gitu, atau bicara tentang bagaimana supaya PAD kita. Nah, jadi sebenarnya kita menginginkan konkretnya itu apa gitu loh. Nah, jadi itu nanti akan menjadi ada bayangan ya kepada teman-teman masyarakat. Nah, sebenarnya gini, Kang Hil, Pak Wali Kota itu sebenarnya komunikasi dengan masyarakat itu bagus ya, dengan masyarakat bagus kan sebenarnya. Saya lihat ya, saya lapangan bagus komunikasi pendekatan. Nah, cuma yang perlu, yang harus mendasari Pak Wali ini adalah kepemimpinan yang memiliki value yang baik gitu loh. Nah, value yang baik itu maksud saya begini, ketika ada demo, ketika ada aktivis itu ya beliau, kita harapannya bersimpati lah. Nah, itu yang saya ingin tanyakan Bang, yaitu terkait dengan gaya kepemimpinan dan polanya gitu seperti apa, karena saya juga mendengar misalnya soal komunikasi di birokrasinya, apalagi tadi kita bicara nanti misalkan hak angket, dan itu bagi saya kan dalam tanda kutip kalaupun ini benar mau dilaksanakan cukup mengagetkan juga, misalnya baru seumur jagung misalnya dan segala macam. Nah, kalau tadi walaupun ada sisi yang diapresiasi, sampai saat ini gaya kepemimpinan sebenarnya walaupun tadi mungkin muda, apakah dia belum bisa menyesuaikan dalam sisi itu, atau mungkin cara melihat persoalan yang ada yang sekian banyak dalam memimpin Kota Tasik itu dia seperti apa gitu Bang? Ya, kalau saya lihat ya Pak Wali ini ada 3 hal. Nah, yang satu memang dia ingin memberikan, gua ini begini loh leadership-nya gitu. Lu OPD, lu yang ngerti gua gitu loh. Nah, yang menjadi kesulitan itu, menjadi masalah itu adalah komunikasi ini. Nah, OPD-nya tidak bisa menyimpulkan makna dari gestur, bahasa, ya kan, body language-nya Wali Kota ini nggak memahami. Yang dipikirin OPD kan cuma anggaran saya berapa nih,
Kan gitu pikiran OPD. ACC berapa nih Pak Wali? Kan sebenarnya kan harus bisa menafsirkan. Abang melihat di birokrasi terjadi itu? Saya lihat seperti itu. Jadi tidak bisa membaca ini Pak Wali ini mau kemana nih, gestur kan gitu. Jadi lalu yang kedua adalah suka membandingkan gitu loh. Antara dulu wali kota dulu, leadership dulu apa segala macam kan gitu. Nah itu yang menjadi fenomena gitu loh. Jadi akhirnya muncul KDM ini, ya kan? Dihubungkanlah antara KDM dengan Piman kan gitu. Ya kalau ya KDM kan sudah pengalaman, pernah menjadi bupati, pernah menjadi DPR RI kan gitu. Ya secara ini. Nah yang ketiga adalah yang sangat disayangkan adalah Pak Wali Kota itu dia tidak merubah, tidak belajar berusaha untuk supaya tadi itu kepemimpinan value-nya itu makin baik gitu kan. Nah itu yang harus tim ya dalam ini Kang Gilman tim-timnya untuk memberikan. Mungkin dia kaget kali ketika masuk di birokrasi. Oh ternyata saya pikir ya mungkin pasti ada kaget lah. Tapi kan itu kan ada tim-timnya ya. Saya pikir pasti Kang Gilman dan teman-temannya pasti. Nah ini juga yang harus Bang melihat karena kan mau bagaimanapun kalau dalam sebuah pemerintahan bahkan sebenarnya bisa dimunculkan ada tim transisi atau tim segala macam misalnya untuk bisa ngedorong itu. Dan kalau melihat ini pembisik-pembisiknya seperti apa sih? Ya. Harusnya kan pembisik itu kan kalau di dunia musik itu kan, itu musik ada pembisik yang merdu, ya kan? Ada pembisik yang melodinya fals kan gitu. Nah untuk menentukan fals atau tidak falsnya itu kan, ya Pak Gilman lebih paham lah gitu kan. Kang langsung aja di ini dulu nih apa yang disampaikan oleh Kang Bang Kepler. Siap. Tentu ini Pak Wali itu bukan kaget ya, tetapi tentu ini harus adaptasi. Dan juga Pak Wali itu betul-betul harus membaca semua lingkungan yang ada di Pemkot, di birokrasi itu. Dia itu harus memprofiling orang-orang seperti itu. Kadis ini seperti apa, kadis ini seperti apa, itu harus diprofiling semuanya kan. Terus setelah itu dia itu melakukan adaptasi atau komunikasi, misalkan penjajakan kan gitu. Ini juga perlu waktu, nggak bisa misalkan beres 1 hari 2 hari nggak bisa lah. Apalagi kan ini puluhan SKPD, misalkan kan belasan SKPD gitu. Ini kan nggak bisa lah dalam misalkan dalam waktu yang sesingkat itu. Tentu harus ada adaptasi dan hari ini masih adaptasi ya sampai hari ini. Sampai hari ini saya kira Pak Wali ini udah tahu semua yang ada di lingkungan beliau itu seperti apa, dan ini yaitu menjadi bahan tentu untuk menentukan ke depan. Ini yang menjadi program Pak Wali ini gitu kan, yang dibutuhkan untuk mendukung program ini karakter seperti apa, orangnya siapa gitu kan. Tentu itu harus benar-benar di-profiling dengan baik oleh Pak Wali, dan Pak Wali lebih concern ke sana daripada misalkan ya tadi hal yang mungkin ya hal yang mungkin bukan prioritas gitu kan. Saya Pak Wali concernnya lebih ke sana. Bagaimana merencanakan program beliau ke depan, karena yang sekarang itu kan udah disepakati, udah dibikin programnya, dan itu Pak Wali harus menghargai itu ya. Kepemimpinan yang sebelumnya itu kan harus dihargai, itu udah menjadi kesepakatan tahun ini itu programnya ini gitu kan. Gitu. Dan Pak Wali nggak mau intervensi ke sana kan. Pak Wali lebih mempersiapkan ke depan itu program yang akan dilakukan oleh Pak Wali sesuai dengan janji-janji politiknya, dan menyiapkan orang, menyiapkan organisasi kan gitu. Karena tahapan dalam misalkan manajemen itu kan membuat perencanaan kan melalui RPJMD ini, terus juga dari RPJMD misalkan menjadi RVD tahunan kan gitu. Itu harus direncanakan dengan baik, jangka pendek, jangka panjang. Ya, berbasis data yang benar gitu kan. Dan ini tidak mudah, harus concern full ke sana. Dan kita juga tim dari beliau itu akan itu mempersiapkan itu supaya jangan salah misalkan menyajikan data juga kan gitu. Berarti intinya apa yang dilakukan Pak Fiman Harni itu memang ini bagian dari konsep memang seperti ini. Emang beliau itu sekarang itu lagi concern mempersiapkan program yang akan dilaksanakan oleh beliau ke depan kan gitu, seperti itu. Dan kita juga concern ke sana gitu. Sehingga emang kita tidak boleh misalkan menyajikan data yang salah gitu kan kepada beliau, sehingga
ketika datanya udah benar, terus perencanaannya udah disepakati nih, gitu kan. Terus juga ntar Pak Firman juga menentukan orang-orang yang di dalam organisasi pemerintahan gitu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan misalkan rencana kerja beliau, itu kan harus match kan, harus benar-benar menjadi tim work yang benar-benar solid gitu kan, yang bisa mengaktualisasikan apa yang menjadi program prioritas Pak Firman tadi. Oh, dalam filosofi Selayar itu gini mungkin Bang, sekarang tuh Pak Firman tuh lagi pemanasan, warming up gitu kan. Wah lah, makanya. Tapi ini ya, Bang, tadi ke masalah angket, publik kaget juga nih sebenarnya. Walaupun mungkin tidak sampai angket lah, apalah yang halusnya gitu Bang. Dan itu kenapa bisa sampai muncul seperti itu, dan memang ada berapa fraksi tuh yang setuju kalau misalnya angket itu benar-benar dilaksanakan Bang? Ya, kalau PDI Perjuangan saya tadi sudah sampaikan ya, bahwa kita bukan partai oposisi ya, tapi kita sudah menyatakan sikap bahwa kita adalah partai yang check and balancing kan gitu. Jadi kita sudah beberapa kali mungkin memberikan masukan, memberikan mungkin kebijakannya salah apa segala macam. Nah saya lihat itu adalah yang pertama adalah dari sisi yang pertama adalah mungkin karena dalam hal ini Pak Wali Kota itu memang sudah disampaikan lagi membaca situasi apa yang. Nah mungkin karena ini adalah masalah tentang bagaimana kesejahteraan dan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang baik ya kan, dari sisi tata kelola pemerintahan yang baik, tata kota yang baik. Nah, jadi dalam pemerintahan 2004 sampai 2025 ini kelihatannya Pak Wali Kota masih tadi yang disampaikan adalah adaptasi ya, tapi ada mungkin tahap-tahap yang harus segera dieksekusi oleh beliau ya, terkait ya khususnya tadi komunikasi nih. Nah, komunikasi yang sebenarnya harus yang lebih. Sebenarnya Pak Wali Kota itu sudah menyampaikan itu, saya ingin berkolaborasi. Dan beliau kan sering. Nah, itu tadi saya bilang, tinggal implementasi kolaborasinya itu. Nah, semua sebenarnya desain semua kayak itu udah bagus sekali. Tinggal tadi itu ya harus belajar untuk supaya mendapatkan value yang baik dari kepemimpinan. Nah, itu kenapa PDI Perjuangan Ketua Fraksi menyampaikan, mungkin karena kita juga legislatif ya kan, mungkin dalam hal ini komunikasi kurang intens, ada mungkin hal-hal yang yang belum komunikasi yang baik gitu kan. Konteks komunikasi itu udah dalam hal apa Bang? Dan kan dia harus spesifik nih. Ya kalau legislatif ya, kalau kami fraksi adalah kita itu partai PDI Perjuangan jelas bagaimana kebijakan pemerintah itu yang nanti implementasi kepada wong cilik. Nah, kita itu PDI Perjuangan belum mendapatkan itu. Nah, makanya Pak Ketua menyampaikan putus komunikasi untuk menyampaikan. Mungkin juga dalam hal ini yang kedua, sebagai mungkin beliau di Komisi 1 mungkin ada hal-hal yang mungkin harus disampaikan. Ya mungkin putus komunikasi. Tapi yang paling prinsip adalah rakyat ini. Nah, rakyat ini kan banyak mahasiswa, aktivis, ormas, apa segala macam. Nah, ini menyampaikan aspirasi itu. Dalam hal ini Pak Wali Kota, ya tadi saya bilang mungkin masih beradaptasi, ya belum ada langkah untuk bagaimana supaya kolaborasi itu dijalankan. Nah, kolaborasi ini sebenarnya harus tinggal diimplementasikan, kolaborasi dengan legislatif, kolaborasi dengan mahasiswa, aktivis. Apa yang membuat tadi ada kendala komunikasi yang menurut Bang Kepler ini menjadi penyebab sehingga komunikasi itu tidak mengalir kurang baik misalnya? Ya, penyebabnya adalah sebenarnya begini, yaitu tadi karena pola dari ketika pasca pilkada selesai, itu semua sudah selesai, harusnya begitu. Baik ormas, aktivis semuanya itu kita tidak bicara lagi. Pasangan nomor 1, 2, 3 tidak ada lagi. Itu masih selesai. Wali kota itu ini gitu kan. Oleh sebab itu ya kita ketika berbicara pemerintahan ke depan yang lebih baik ya, dalam hal ini juga Pak Wali Kota juga begitu. Pak Wali Kota dalam hal ini jangan dibedakan ya, Mbak, ya orang saha. Nah, itu harus clear. Sekarang masih ada. Nah, kalau saya baca itu pasti ada. Dan masih ada, dan itu belum move on gitu loh, belum selesai. Nah, itu saya pikir pemerintah ini dalam hal ini ya, dalam peran Kesbangpol ini kan, bagaimana supaya Kesbangpol dalam hal ini bisa mengakomodir semua ya kan, lalu disampaikan kepada pimpinan. Kan cipta kondisi itu ada di Kesbangpol kan gitu. Nah, ini mungkin perannya ini harus lebih
lebih ini sehingga komunikasi itu bagus kan gitu. Ada berapa fraksi Bang yang sudah komunikasi? Kalau itu saya belum tahu ya. Kalau fraksi saya bisa kan nggak mungkin fraksinya. Kang Hilman kan nggak mungkin. Kang menanggapi apa yang disampaikan itu gimana tuh? Terkait masalah komunikasi dulu ya. Ini masalah komunikasi itu kan bentuknya macam-macam. Tetapi tujuan komunikasi itu bagaimana misalkan pesan-pesan itu tersampaikan. Dan bagaimana merespon pesan itu kan, itu inti dari komunikasi. Dan saya kira bahwa komunikasi itu salurannya udah tersedia, gitu kan. Komunikasi antara eksekutif legislatif itu udah tersedia, antara masyarakat dengan juga pemerintah udah tersedia, dan itu salurannya sudah ada, dan itu harus benar-benar dimanfaatkan, gitu kan. Misalkan ketika berbicara masyarakat ingin menyampaikan aspirasi, ada musrembang, ya. Itu kan udah difasilitasi, tinggal memaksimalkan aja itu kan. Terus untuk misalkan dengan legislatif ada reses gitu kan. Terus misalkan komunikasi eksekutif legislatif itu banyak sekali itu kan bentuk-bentuk komunikasi, saluran-saluran komunikasi. Salah satunya misalkan ada RDP ya, gitu kan. Ada juga pembahasan pansus, itu kan bentuk-bentuk komunikasi ya. Itu kan bagaimana memanfaatkan komunikasi yang efektif untuk benar-benar membangun pemerintahan kota, dan itu emang yang legal dan emang yang prosedural seperti itu, dan emang itu harus benar-benar dimaksimalkan. Saya kira daripada misalkan ini hanya komunikasi, hanya ngobrol-ngobrol aja yang nggak jelas, ya seperti itu. Saya kira itu saluran-saluran komunikasi itu udah ada dan udah berjalan menurut saya gitu. Terus yang kedua terkait masalah hak angket ya. Hak angket itu kan bagian daripada hak DPRD kan gitu. Dan itu sah-sah saja gitu kan. Cuma tentu kalau menurut pandangan saya ini sangat tidak mendasar dan terlalu dini lah gitu kan ketika berbicara itu gitu. Kalau berbicara misalkan target 100 hari kan dasarnya apa? Gitu. Terus permasalahan yang krusial itu apa? Kalau berbicara masalah rakyat kecil, tadi salah satunya misalkan Pak Wali itu udah melakukan misalkan yang namanya isbat nikah itu 282 itu kan warga miskin kan, itu. Dan itu udah ada gebrakan yang luar biasa menurut saya kan dari Pak Wali. Kalau tadi disebut belum move on itu benar nggak tuh? Kalau masalah belum move on itu saya kira gini, ini dalam rangka memprofiling Pak Wali itu. Semuanya itu harus dipastikan semua personal, semua orang yang berada di lingkungan pemerintah kota itu harus benar-benar yang siap mendukung, yang benar-benar yang punya kemampuan untuk mensupport program-program beliau yang udah dijanjikan. Saya kira seperti itu. Siapapun dia misalkan, yang penting misalkan dia itu emang benar-benar siap, secara aturannya siap, misalkan secara kapasitasnya juga siap, integritasnya juga siap. Kan itu nggak mudah, Kang. Misalkan dalam kondisi sekarang ini, misalkan gini, ketika Pak Wali jadi, misalkan banyak orang yang misalkan merasa dia itu berjasa dan ingin mendekati dan sebagainya, kan gitu. Ya dengan motif macam-macam kan gitu. Pak Wali dalam hal ini tentu harus benar-benar hati-hati kan, betul-betul harus bisa memastikan bahwa orang-orang yang di sekitarnya yang membantu mereka itu benar-benar siap untuk melaksanakan, mensupport program-program yang udah disiapkan oleh Pak Wali untuk mensejahterakan masyarakat. Oke, Bang, terakhir, komunikasi konkret yang seperti apa yang diinginkan dan yang menurut Dewan yang merencanakan angket ini yang baik itu seperti apa? Ya, kalau kita Partai PD Perjuangan itu kan terkenal dengan ngopi, rokok kan gitu kan. Ya, gitu kan. Ya, mungkin ya itu mungkin yang beda ya, mungkin beliau punya teknik tersendiri, gaya tersendiri. Saya pikir ya itu tadi, ketika kita membandingkan pemimpin ini dengan pemimpin lain agak sulit kan gitu. Ketika kabupaten kemarin kan langsung panggil semua OPD ya kan. Kamu tuh harus begini, selesai. Satu komando dibariskan kan gitu. Nah, terkait kita komunikasi ya mungkin ya beli banyak kopi kan gitu kan. Nah, karena dia ngopi. Gitu kan. Nanti itu mungkin sering-sering fraksi PD Perjuangan, fraksi ini karena dia ngopi.
Itu mungkin. Oke, terakhir Kang, apa tuh Oke. permintaan? Saya kira itu bagus ya, komunikasi yang informal juga harus dilakukan gitu kan. Cuma mungkin kan semua orang itu punya karakter dan hobi masing-masing. Misalkan saya sebagai anggota dewan, saya juga suka melakukan komunikasi dengan masyarakat. Saya open house misalkan, tetapi saya membatasi diri jam 10 udah selesai karena saya harus istirahat, dan juga misalkan saya nggak ngopi, nggak ngerokok gitu kan. Kan nggak bisa dipaksakan kan, saya harus gadang misalkan gitu, terus saya harus merokok, harus misalkan ngopi itu kan hanya sebatas misalkan gaya atau bentuk misalkan cara komunikasi. Tetapi yang terpenting itu esensinya bagaimana komunikasi itu terjalin dengan baik, dan outputnya itu adalah untuk menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat. Oke, Bang, jangan ajak ngopi kalau menurut saya. Lari. Kalau saya diajak lari, Gitu. kelihatannya hapunten Pak. Gitu. Ya. Dan terakhir ya, mungkin Oke. closing dari saya. Jadi begini, Kang Gilman dan Kang Hilmi adalah, nah ketika tensi semakin naik ya, Oke. mungkin dia 120 tensi ya kan, 130, 140. Nah, ini cukup berbahaya. Ya, kalau udah sampai 200 bisa terjadi stroke politik kan gitu. Nah, ini harus dijaga ya kan gitu. Apa ya, dengan menjaga supaya tidak tensi politik, tensi ekonomi. Nah, saya hari ini di bulan Juni kita PAD masih 40%. Ya. PAD ya, udah bulan Juni nih. Ya, tinggal berapa bulan lagi nih kan gitu. Nah, itu kan tolak ukur nanti ya penilaian kinerja dalam 1 tahun ini kan gitu. Jadi maksud saya adalah dalam hal ini ya perlu tadi Kang Gilman bilang ya lagi adaptasi persiapan. Tapi jangan lama-lama. Ya, atau mungkin ini ada perintah tertentu ya. Kamu udah berapa bulan kamu diam aja dulu kan gitu. Nanti kalau udah begini lari ya. Nah, kalau itu terjadi, kalau itu seperti itu, itu bagus. Kita tunggu tanggal mainnya. Terakhir 1 menit Kang. Oke. Jadi saya kira yang pertama terima kasih atas atensi dari semua elemen masyarakat yang memberikan atensi kepada kepada Pak Piman sebagai wali kota, dan itu merupakan harapan dari masyarakat, dan saya juga kita memandang seperti itu, dan ini menjadi masukan yang berharga. Kita juga selalu ada tim di kita itu ketika misalkan ada usulan, ada bentuknya misalkan auden ataupun demo, ataupun sekarang itu dengan pola baru misalkan juga ya misalkan baliho, stiker dan sebagainya. Itu semuanya kita atensi. Apakah itu misalkan support yang sangat berharga bagi kita, misalkan kritik yang sangat berharga bagi kita, masukan kepada kita yang sangat berharga, itu kita kaji bersama, dan itu menjadi bahan untuk memberikan misalkan masukan dan juga memberikan input kepada Pak Wali seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kang Gilman, Bang Kepler atas waktunya. Sebenarnya seru sekali nih. Harus ada waktu lagi untuk lebih membahas bagaimana Kota Tasikmalaya ini harus kita sama-sama dorong untuk bisa maju gitu ya. Sampai di sini perjumpaan kita di To The Point edisi hari ini. Saya Hilmi Pramudia mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.